Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muriji, mahasiswa Universitas Primagraha. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Sistematika Hukum Perdata, buku 1 berisi pembahasan khusus tentang orang. Buku 2 berisi tentang benda. Buku ketiga berisi tentang perikatan. Buku 4 berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Dan selanjutnya sistematika hukum perdata. 1. Hukum pribadi atau perorangan, memuat mengenai peraturan-peraturan mengenai manusia sebagai subjek hukum. Yang kedua ada hukum keluarga yang isinya mengatur hubungan yang tercipta dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan. Yang ketiga ada hukum kekayaan, mengatur antara orang dengan harta kekayaan yang dimiliki. Yang keempat ada hukum waris, mengatur tentang harta benda seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Macam-macam bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan itu ada dua. Yang pertama perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Yang kedua ada badan usaha, terdiri dari perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Untuk perusahaan yang berbadan hukum di sini ada 1 persekutuan perdata, yaitu perjanjian antara 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh. Kedua, persekutuan dengan firma. Nah, persekutuan dengan firma ini adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan ia tidak turut dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Yang kedua, perusahaan yang berbadan hukum. Ada 4 perusahaan. Yang pertama, perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Yang kedua, ada perusahaan perseroan, badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuannya mengejar keuntungan. Yang ketiga, perusahaan umum, badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang keempat ada koperasi. Koperasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada koperasi primer dan ada koperasi sekunder. Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh orang perorangan, sedangkan koperasi sekunder koperasi yang didirikan berdasarkan badan hukum koperasi itu sendiri. Hak-hak atas tanah berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hak yang pertama yaitu hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada hak pakai, adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang keempat ada hak gadai. Hak gadai ini hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak sebagai jaminan atas utangnya. Yang kelima ada hak guna usaha. Hak guna usaha yaitu hak atas tanah yang memberikan pemegangnya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang keenam ada hak usaha bagi hasil.
Seseorang atau badan hukum yang disebut pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbangnya yang disetujui bersama. Yang ketujuh yaitu hak sewa dan hak menumpang, yaitu seseorang atau badan hukum dapat menggunakan hak milik tanah orang lain dengan perjanjian sewa. Alur hukum acara perdata. Nah, yang penyelesaian kasusnya yaitu satu peristiwa hukum. Nah, di peristiwa hukum ini sudah diketahui ya bahwa Pak Budi tidak mampu membayar hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan karena waktu tenggatnya sudah tiba gitu. Jadi Pak Budi tidak mampu membayar sehingga Pak Andi menggugat Pak Budi ke pengadilan. Yang kedua, penyusunan gugatan. Nah, penyusunan gugatan ini dilakukan oleh penggugat yaitu menyiapkan dan mengumpulkan segala bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang menjadi bukti untuk diajukan ke pengadilan. Yang ketiga yaitu sidang pemeriksaan perkara. Setelah si penggugat mengumpulkan, menyusun segala bukti-bukti yang sudah diserahkan ke pengadilan, selanjutnya pihak pengadilan melakukan tindakan yaitu dengan cara memeriksa atau menginterogasi, melakukan sidang ya untuk membuktikan apakah benar Pak Budi memang bersalah gitu dengan berbagai bukti yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan perkara dilakukan, ada hasil persidangan atau putusan. Nah, putusan ini biasanya diambil dari bukti-bukti yang dikumpulkan. Apakah Pak Budi ini memang benar bersalah? Nah, jika memang bersalah, selanjutnya ada upaya hukum yang harus diterima oleh Pak Budi. Bisa saja dalam bentuk suatu dendaan, bisa juga suatu perdamaian, atau Pak Budi harus menerima hukuman gitu, sesuai kesepakatan yang disepakati oleh si penggugat. Perbedaan HTN dan HAN. HTN yaitu satu, mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah. Kedua, membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Yang ketiga, memberi dasar hukum badan, yaitu untuk membuat peraturan dan melaksanakan peraturan. Sedangkan HAN itu satu, menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Kedua, HAN mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah. Ketiga, HAN kelanjutan HTN dan mewujudkan tugas HTN. Jadi bisa kita simpulkan kalau HTN itu bertugas dalam keadaan diam, sedangkan HAN bertugas dalam keadaan bergerak. Objek sengketa pada pengadilan tata usaha negara dibagi menjadi dua, yaitu satu, objek sengketa bersifat positif, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, objek sengketa bersifat fiktif. Ini diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan, sedangkan hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Asas-asas hukum internasional itu ada 6. Yang pertama ada asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Yang kedua, asas bona fides, yaitu perjanjian internasional haruslah berdasar itikad baik. Yang ketiga ada asas abus de droit, yaitu perjanjian terjadi manakala seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan. Yang keempat ada asas reciprocity atau asas timbal balik, yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas timpal. Yang kelima ada asas immunity. Asas ini bebas dari tindakan aparat penegak hukum dalam keadaan tertentu dapat diperlakukan secara sah. Yang keenam yaitu asas universal.
Maksudnya dilandasi pemikiran bahwa setiap negara wajib turut melaksanakan tata hukum.